Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mati itu ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada malam hari ini Allah masih beri kita nikmat sehingga Allah kumpulkan kita untuk salat Isya, tarawih, witir berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ini malam yang keberapa, Ibu? Malam ke-18 ya. Pantesan mengalami kemajuan. Duduknya tambah maju, ya. Jadi kita semakin malam semakin maju, mengalami kemajuan, bukan kemunduran ini. Tapi ya bukan hanya di sini doang, di mana-mana emang begitu. Apalagi 10 hari terakhir, malah makin maju. Yang ramai apaan? Mall, pasar, ya kan? Sudah siap-siap buat bolu, siap-siap buat apa? Buat nastar. Siap-siap buat ketupat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah ya. Istiqomah terus ibadah di bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan, dan kita berdoa ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada hari ini yaitu keutamaan memberi makan orang berpuasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dermawan itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia yang paling dermawan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwad mimma yakunu fi Ramadan, dan akan jauh lebih dermawan kalau sudah masuk ke bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk di bulan Ramadan jauh lebih dermawan. Hadirin sekalian, gak di Ramadan aja dermawan, gimana di bulan Ramadan? Mungkin saya pernah cerita ya, sedekah Nabi. Ya, pernah Nabi ngasih orang minta sama Nabi SAW, Nabi ngasih kambing sebanyak 1 lembah di antara 2 bukit. Ya, ini 2 bukit, tengah-tengahnya lembah. Di situ kambing semua, semuanya dikasih sama Nabi SAW. Bukan 10, 20 itu, ribuan kambing. Nah, hitung deh sendiri. Ya, hadirin jamaah sekalian. Sampai orang itu berkata kepada kaumnya, dia pulang, dibawa kambing yang banyak ini kepada kaumnya, dia katakan, wahai kaumku, masuklah kalian Islam. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ngasih gak pernah takut miskin. Ya, Nabi kalau sedekah gak pernah takut miskin. Kalau kita kebalikannya, kalau sedekah pengen kaya. Bener gak, Bu? Kalau sedekah pengen kaya, ngasih 10.000 mudahan aja balik cepet ini. Ngasihnya 10.000, pengen baliknya cepet ya. Doanya panjang lagi. Ya Allah. Kalau Nabi kalau sedekah nggak takut miskin. Ya, semuanya dikasih. Bahkan Nabi SAW itu ya,
Nabi SAW itu sanggup berhutang untuk ngasih orang nih. Kita sanggup gak begitu? Ngutang untuk ngasih orang. Lah, mikir 2 kali, bener gak? Ini ngutang untuk ngasih orang, itu Nabi SAW. Gimana dermawannya Nabi? Itu di luar bulan Ramadan. Gimana kalau masuk di bulan Ramadan? Ya Allah, lebih dermawan lagi. Sampai Ibnu Abbas berkata, apa kata Ibnu Abbas? Karihil mursalah. Nabi itu saking dermawannya seperti angin yang berhembus. Angin berhembus itu gimana, Bu? Kalau kita duduk nih di lapangan, ada angin berhembus. Kira-kira ada nggak orang yang duduk di situ nggak kena angin? Enggak, semuanya kena. Benar nggak? Nah, begitulah Nabi. Saking dermawannya, semua orang berasa kebaikan Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, maka bulan Ramadan ini bulan berbagi. Ya, bulan Ramadan ini bulan berbagi. Ya, kita dilatih oleh Allah untuk banyak berbagi. Ya, belajar untuk memberi hadiah jamaah sekalian. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita nanti insya Allah mudah-mudahan nanti kita Ramadan tahun depan di Mekah Madinah, Bu ya. Amin. Ya Allah takdirin kita bisa Ramadan di sana, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu orang Madinah, orang Mekah, Bu. Kalau sudah bulan Ramadan, Masya Allah. Ya. Tiap hari sedekah, sampai ditarik-tarik kita biar makan di tempatnya. Sampai ditarik-tarik, saking pengennya dapat pahala. Masya Allah. Karena kenapa? Bagaimana fadilah keutamaan memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Ya, man aftara sha'iman. Barang siapa yang ngasih makan, ngasih buka puasa untuk orang yang berpuasa. Kana lahu ajru mithla sha'imi. Maka baginya pahala seperti orang berpuasa. La yankusu min ujurihim syai'un, enggak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau kita sedekah ngasih makan orang berpuasa, pahala orang itu kita dapat, enggak ngurangin pahala dia. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa untuk ngasih makan orang, gimana? Kata Rasulullah SAW, walau tamarun wahid, walaupun ente kasih 1 buah kurma, sudah dihitung. Ya Rasulullah, korma aja saya nggak punya di rumah. Miskin banget. Miskin banget. Kata Nabi, walau syurbatun wahid, walaupun ente kasih seteguk air, tetap dapat pahala. Insya Allah. Nah, maka kita di bulan Ramadan ini ayo berbagi, berusaha berbagi. Apa yang kita kasih sedekah setiap hari. Ya, biar hadirnya maskan harta kita barokah. Ya, dan ini pahala sedekah ini luar biasa hadirnya mas, apalagi di bulan Ramadan. Makanya di dalam surat Al-Munafiqun itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu nanti mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pengen dibalikan ke dunia. Ya, mereka pengen dibalikan ke dunia. Laula an akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Kata ulama, kenapa ini disebut sedekah duluan? Karena ketika nanti di akhirat kita baru sadar, ya Allah, ternyata pahala yang paling besar itu pahala bersedekah. Insyaallah. Apalagi pahala bersedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin sekalian, ini ada kisah nyata. Kisah nyata dari mana hadirin sekalian? Bukan dari orang lain. Ceritanya ini kakek istri saya. Jadi bapaknya mertua saya, namanya Haji Ali. Ini orang dari India asli. Orang India asli tapi tinggal di Indonesia. Ya, orang India tapi tinggal di Indonesia, udah beranak pinak di Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Cuman ya kebalik-kebalik lah ngomong bahasa Indonesia. Tapi saya nggak ketemu, tahun 60-an udah meninggal. Ini cerita aja, saya dengar cerita. Jadi kakek istri saya ini punya restoran dulu di Harmoni. Ya, di Harmoni. Itu restoran top zaman itu. Yang makan itu yang gedung putih Pak Haji. Kalau kita ngelihat yang sekarang nggak kepake itu yang putih. Itu tuh restoran dia. Salah satunya, ada beberapa. Salah satunya apa di Harmoni itu restoran dia.
Itu kalau restoran tuh yang makan tuh ada Malik, gitu-gitu loh. Nah, apa namanya Ali Sadikin, ya. Pejabat-pejabat pada makan di situ. Hadirnya mas sekalian, tapi ini Haji Ali punya amalan luar biasa. Kalau bulan Ramadan, restorannya tutup, hanya buka untuk ngasih orang makan berpuasa. Jadi siapapun yang makan di restoran itu di bulan puasa, waktu buka puasa, free, gratis. Jadi setiap hari dia ngasih makan orang aja puasa. Buka puasa, ya buka hanya untuk berbuka, orang masuk makan udah pulang, udah tutup lagi. Sebulan full, nggak ada cerita cari duit, itu aja. Ngasih makan orang buka puasa hari ini. Ada yang protes sama beliau, Tuan nih ngasih makan orang berpuasa, kan ada yang puasa, ada yang kagak. Namanya orang datang, tiba pura-pura aja puasa, bener nggak? Yang penting gua dapat makan. Ada nggak yang begitu? Banyak. Kan katanya motor suka ini sendiri. Kalau bulan puasa ini suka nyasar sendiri, tiba-tiba kuartek sendiri dia. Sampai rumah kayaknya capek gitu kan, laki-laki di bawah capek. Padahal tadi berhenti di warteg. Alhamdulillah ya. Nah, jadi hadirin jemaah sekalian, apa namanya, diprotes, Haji, ente ngasih makan begini, nanti ada yang puasa, ada yang nggak puasa, ada yang pura-pura puasa, macam-macam. Dia katakan apa? Itu bukan urusan saya. Urusan saya ngasih makan orang puasa. Dia puasa atau nggak puasa itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bu, masya Allah. Sebulan full, bertahun-tahun begitu. Bertahun-tahun seperti itu. Hadirin jamaah sekalian, suatu saat di akhirnya dia ini meninggal. Ya, meninggalnya juga masya Allah, ya, dalam keadaan senyum, baguslah meninggalnya. Akhirnya dikuburin. Beberapa bulan setelah itu, ya, mungkin 8 atau 10 bulan setelah itu, datang pengumuman dari pemerintah, kuburannya pengen digusur. Kan dulu zaman Ali Sadikin, kuburan-kuburan pada digusur-gusurin ya, pembangunan-pembangunan banyak kuburan digusurin. Datang pengumuman, kuburan orang tua ini, mertua saya ini, orang tuanya akan digusur. Hadirnya mas sekalian, namanya keluarga udah keputusan, ya udah nggak apa-apa. Hanya mas kan bawalah mobil kecil, bawa mobil kecil biasa, ya, untuk mindahin tulang belulangnya, pindah ke kuburan yang lain. Hadirnya mas sekalian, tiba-tiba keluarga kaget. Jangankan tubuhnya, kain kafannya masih utuh. Ya, jangankan tubuhnya, kain kafannya utuh. Hadirnya mas, padahal kain kafan harusnya hancur duluan. Ini kain kafannya utuh, tubuhnya masih utuh. Akhirnya tadi bawa mobil kecil nggak jadi, ganti ambulan. Tubuhnya masih berasa, masih berat. Ya, bawa ganti kuburannya. Ada yang mengaskan apa amalannya? Salah satunya ya, salah satunya. Banyak amalan yang lain mungkin, tapi amalan yang sangat luar biasa, ngasih makan orang puasa. Maka ini masih ada waktu, ya, berlomba-lomba kita untuk ngasih makan orang yang berpuasa. Semampu kita, nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah. Ya, orang Indonesia mah dikasih lontong sama gorengan juga ada demen. Ya kan, dikasih lontong sama gorengan, udah seneng. Pokoknya buka puasa lontong gorengan, lontong gorengan. Ada yang protes, ada guru saya, Syekh Tajuddin namanya, orang Sudan, protes, ente orang Indonesia kok setiap hari makan lontong gorengan, buka puasa lontong